Ya, sebelumnya apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Perkenalkanlah saya Pak Muhammad Afif, kan? Saya lahir di Demak, tepatnya di Desa Loyereng Sayung, kan? Kemudian saya bertempat tinggal di Kedawang, Banyumanik. Sekarang ini saya masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Saya kesini diundang oleh Pak Mizar untuk mengisi kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul hasanatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ati wal mu'jizat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi dzawil hasanat. Yang saya hormati Bapak kita, ya, Pak Mizar. Yang saya hormati Pak Sulaiman, para sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinurmatan, Bapak dan saudara sekalian seiman, juga saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri kajian atau ngaji bareng, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, dan semoga Allah menguatkan keimanan serta ketakwaan kita kepadanya. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para penerus dakwahnya, beserta orang-orang yang tetap setia mengikuti jejaknya, sunnahnya hingga hari kelak kemudian. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kelak kemudian. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema yang ringan saja tentang bagaimana meraih kehidupan yang baik. Bagaimana meraih kehidupan yang baik. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui dan ingat bersama bahwa hidup manusia itu merupakan perjalanan yang panjang, penuh liku-liku, penuh tantangan dan ujian. Berawal dari garis masa lalu, melewati masa kini untuk menuju masa depan. Masa lalu adalah sejarah. Baik buruknya sejarah itu sangat tergantung pada amal dan karya kita. Kalau kita hidup di dunia ini punya amal dan punya karya yang baik, terbaik, insya Allah kita memiliki sejarah yang baik. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak punya amal dan karya yang tidak baik, maka kita tidak akan memiliki sejarah yang baik. Masa kini adalah realita, masa yang akan datang adalah cita-cita. Kita semua bapak dan saudara sekalian, hidup ini pasti, atau dalam hidup ini kita pasti memiliki cita-cita. Cita-cita kita adalah kita ingin sekali hidup kita ini selalu mendapatkan kebaikan.
Kita bercita-cita ingin bisa meraih kebaikan hidup. Dan kalau saya rinci di sini, untuk cita-cita kita ini ada yang secara personal dan ada yang secara komunal. Secara personal terlebih dahulu, bagaimana agar kita ini bisa meraih kehidupan yang baik. Ada beberapa langkah yang penting yang bisa kita kerjakan, kita laksanakan, Bapak Ibu, Bapak dan Saudara sekalian. Yang pertama adalah tarbiyatun nafsi. Jadi kita harus terus memperhatikan ya diri, mengurus dan mendidik diri kita. Jadi yang namanya pendidikan itu di dalam Islam itu tidak ada batasnya itu. Yang namanya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Artinya dari ayunan sampai ke liang lahat. Selama kita ini masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengurus dan mendidik diri kita dengan didikan yang baik kita. Jika kita tidak bisa mengurus dan mendidik diri kita, akan sulit kita itu meraih kehidupan yang baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya, kita semua ini ngaji, kita semuanya ini mengikuti kajian ya, ini dalam rangka meraih kehidupan yang baik kita. Sekali lagi, mengurus dan mendidik diri ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Karena pendidikan bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya itu berawal dari pendidikan. Bapak dan saudara sekalian masih diberi kesempatan untuk mengurus dan mendidik diri kita. Didikan yang dianjurkan tentu didikan yang meliputi 3 aspek. Pertama adalah aspek intelektual kita. Akal selama kita ini masih sehat, akal kita sehat, kita asah. Kita asah dengan apa? Dengan mendengarkan nasihat, kita asah dengan membaca, kita asah dengan belajar, agar akal kita ini tajam, menjadi cerdas. Kalau akal kita ini cerdas, insya Allah kita ini digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk ulil albab. Ulil albab generasi yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Artinya mereka yang dalam kondisi berdiri ingat Allah, dalam kondisi duduk ingat Allah, dan dalam kondisi berbaring pun juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang memiliki akal yang cerdas, ulil albab, generasi yang pandai, yang pintar. Yang kedua, aspek qalbiyah. Hati ini juga harus kita didik. Terus kita bersihkan, kita sucikan, ya kan? Kebutuhannya apa kita penuhi kan? Kebutuhan hati adalah zikir, kebutuhan hati adalah ibadah, kebutuhan hati adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, kebutuhan hati adalah mendengarkan nasihat, ya, wejangan, ya kan? Dan masih ada yang lainnya. Ini harus kita penuhi agar hati ini sehat, agar hati ini bersih, agar hati ini suci. Jika hati sehat, bersih dan suci, insya Allah sensitif terhadap amal-amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak kalah pentingnya lagi adalah pendidikan jasmani. Walaupun kita ini sudah tua, tapi kita ini tetap menjaga kesehatan kita, kesehatan fisik kita. Bagaimana fisik kita ini tetap sehat. Inilah pendidikan yang diajarkan oleh agama kita Islam, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tegaskan, yang pertama, agar kita ini bisa meraih kehidupan yang baik, urus dan didik diri kita dengan didikan Islami, dengan didikan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, untuk meraih kehidupan yang baik,
kita diperintahkan untuk selalu mujahadatun nafsi, melawan, memerangi, menekan hawa nafsu kita. Ingat, Allah menciptakan manusia, Bapak dan saudara sekalian, dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia diberi fitrah, diberi akal, dan manusia juga diberi hawa nafsu. Fitrah dan akal, Bapak dan saudara sekalian, itu cenderung mengajak kita untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah, untuk selalu ingat tentang penciptaan atau tujuan penciptaan kita. Kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali agar kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hawa nafsu itu selalu menggiring kita untuk maksiati Allah, memaksiati Allah dan mengikuti langkah-langkah setan. Itu sudah kita rasakan bersama Bapak dan saudara sekalian. Dalam hidup ini tarikan hawa nafsu begitu kuat, karena memang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak, mendorong manusia kepada keburukan dan berbuat jahat. Nah, kalau kita dalam hidup ini bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita bisa menekan hawa nafsu kita, insya Allah kita akan bisa meraih kehidupan yang baik. Yang ketiga, agar kita ini bisa meraih kehidupan yang baik secara personal, kita dalam hidup ini harus melakukan amal secara istimror, kontinu, amal soleh secara kontinu. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul amal ahabbu ilallah, amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, qalla wastamarra, amal yang sedikit tapi bisa lumintu, bisa kontinu. Jadi bagi kita itu yang bisa beramal banyak, bisa kontinu, itu lebih baik daripada sedikit tidak kontinu. Kita bisa melakukan amal sedikit kontinu, itu lebih baik daripada kita bisa beramal banyak tapi tidak kontinu. Jadi kita ini harus berusaha bagaimana kita bisa beramal soleh ini secara kontinu. Walaupun amal yang kita kerjakan hanya maksudnya nilainya kecil, tapi kita bisa kontinu. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, amal kontinu ini benar-benar berkesan dan memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan kita. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah, Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang pada orang yang bisa beramal kontinu, insya Allah apa yang diinginkan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amal kontinu secara kontinu itu amal yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, amal yang kita laksanakan dengan kontinu itu akan membawa pengaruh yang positif bagi kehidupan kita. Iman kita semakin meningkat, menjadi kuat. Kemudian rohani kita semakin mantap, akhlak kita juga semakin baik, karena kita punya amal kontinu, amal secara terus menerus. Ya kalau saya contohkan amal secara terus menerus, kalau sholat dilaksanakan, dikerjakan secara terus menerus, tidak putus, itu insya Allah akan membawa pengaruh yang positif bagi kehidupan kita. Itu tadi gambarannya, iman kita semakin meningkat, menjadi kuat, rohani kita semakin mantap, akhlak kita juga semakin baik. Kemudian kita ini akan merasakan nikmatnya hidup, diberi ketenangan, ketentraman, kenyamanan, karena kita punya amal kontinu.
Yang ketiga, amal yang kita kerjakan secara kontinu ini insya Allah akan mendatangkan pahala yang mengalir deras, berbeda dengan amal yang putus-putus atau amal yang kita kerjakan anget-angetan. Itu berbeda pahalanya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin meraih kehidupan yang baik, amal yang sudah kita kerjakan selama ini, kalau kita rinci misalnya sholat, kita kerjakan secara terus-menerus, puasa, kalau ada yang biasa puasa Senin Kamis, bisa dikerjakan secara terus-menerus, zikir pagi, petang, ya bisa dikerjakan secara terus-menerus, sholat duhanya bisa dikerjakan secara terus-menerus, qiyamul lailnya, sholat malamnya bisa dikerjakan secara terus-menerus walaupun seminggu 3 kali kan, tapi dikerjakan secara terus-menerus. Sodakohnya kan dikerjakan secara terus-menerus, semuanya itu akan membawa pengaruh yang positif bagi kehidupan kita. Kita akan diberi kehidupan yang baik. Ini 3 langkah penting yang harus kita kerjakan dalam rangka meraih kehidupan yang baik. Terkait dengan amal solih, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan, sedangkan dia itu beriman, meyakini amal soleh itu perintah Allah, meyakini amal soleh itu mendatangkan kesolehan, kebaikan, meyakini amal soleh itu membawa manfaat, meyakini amal soleh itu membawa pengaruh yang positif bagi kehidupannya, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu bisa kita raih dengan cara terus mengurus, mendidik diri kita dengan didikan Islami. Yang kedua, mujahadatun nafas, kita melawan hawa nafsu yang sering mengajak kita, menjerumuskan kita dalam kesesatan. Dan yang ketiga tadi, beramal soleh secara terus menerus. Itulah 3 cara dalam rangka meraih kehidupan yang baik. Dan yang keempat, bagaimana agar kita ini bisa meraih kehidupan yang baik. Yang keempat, kita dalam hidup ini harus menjadi orang yang memberikan manfaat atau bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi man anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kata memberikan manfaat maknanya salah satunya adalah berkontribusi. Apa yang bisa dikontribusikan oleh kita? Ada. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis terkait dengan kontribusi, "Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi." Barang siapa yang memiliki ilmu, sedekahnya, kontribusinya ya ilmu yang dia berikan kepada orang lain. Wa man kana lahu mal, dan barang siapa yang memiliki harta, kekayaan, falyatasaddaq bimalihi, maka hendaklah ia sedekah, berkontribusi dengan hartanya. Kehadiran Bapak dan saudara sekalian pada kesempatan ini, pasti ada yang berkontribusi, pasti ada yang berkontribusi. Maka kontribusi ini bentuknya banyak sekali. Yang ketiga, wa man kana lahu quwwah, barang siapa yang memiliki kekuatan tenaga, kekuatan pikiran, dia punya ide-ide, punya gagasan, kekuatan yang lainnya, iman, kekuatan ruhaninya, kan? Fal yatasaddaq bi quwwatihi, maka hendaklah ia sedekah kontribusinya dengan kekuatannya. Ini yang dimaksud dengan kontribusi apa yang bisa dikontribusikan. Kita semuanya insya Allah
ada yang bisa dikontribusikan, ada yang bisa kita kontribusikan gitu. Nah, kalau kita ini hidup berkontribusi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Kemudahan dalam urusan agama, kemudahan dalam urusan dunia, dan kemudahan dalam urusan akhirat. Disebutkan di dalam firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang a'ta, yang memberi, yang berkontribusi, apa saja yang dia bisa kontribusikan. Wattaqa, bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan janji-janji Allah. Apa yang dikontribusikan itu akan mendatangkan pahala, mengantarkan dirinya menuju surga, dia yakini. Dan fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan baginya, yakni bagi orang yang berkontribusi. Oleh karena itu, hidup ini kita harus berkontribusi. Berkontribusi ini bukan harus dengan uang, tapi bisa dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, ya, bagaimana kita bisa membentuk lingkungan yang baik. Bagaimana kita ini bisa memajukan lingkungan, bagaimana kita ini bisa mengajak orang lain untuk ngaji, kan? Untuk dekat dengan masjid, kan? Itulah termasuk kontribusi yang bisa kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini cita-cita kita secara personal. Cita-cita kita secara komunal adalah kita semua, Bapak Ibu, Bapak dan Saudara sekalian, punya cita-cita, punya harapan besar. Indonesia ini harus menjadi negara yang baik. Kalau dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, kemudian mendapatkan ridho dan berkah dari Allah, wa rabbun ghafur, dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, maha ampun. Negara yang baik adalah negara yang bisa menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran untuk kita semuanya. Negara yang baik adalah negara yang menghadirkan keamanan, ketentraman, bukan negara yang penuh dengan yang namanya percekcokan, perkelahian, permusuhan, hasud menghasut, saling menfitnah. Bukan itu yang kita harapkan. Negara yang baik. Negara yang baik ini tentu yang memimpin adalah orang yang baik, orang yang soleh lah, orang yang baik dan orang yang soleh. Kalau dalam surat Al-Quraisy atau Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 ciri, dan pemimpin yang baik itu adalah falyabudu rabb hadzal baiti, yang mengajak rakyatnya, bangsanya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, allazi at'amahum min ju', pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Rakyat sejahtera, negara itu makmur untuk semuanya, bukan untuk golongan kelompok tertentu. Terus wa amanahum min khauf, negara yang bisa, maksudnya pemimpin yang bisa menghadirkan keamanan. Jadi rakyatnya tidak punya rasa takut, tapi dalam kondisi keadaan aman, aman, tidak ada rasa takut.
Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, negara ini negara besar, negara yang luas. Sebenarnya harus ya kita upayakan ya, bagaimana kita bisa menghadirkan seorang pemimpin yang kuat, yang berilmu, berwawasan luas, kemudian punya kapasitas, kapabilitas, punya pengalaman, ya kan? Dan bisa diharapkan untuk bisa membawa Indonesia itu menuju kemajuan, menuju kejayaan, membawa Indonesia ini menjadi negara yang makmur, ya, rakyatnya makmur, pangan murah, kemudian kerja gampang, kesehatan murah, pendidikan murah, ya kan? Dan rakyatnya sejahtera. Inilah yang menjadi cita-cita kita semuanya, ya kan? Nah, oleh karena itu, karena kita semua itu mencita-citakan Indonesia ini menjadi negara yang baik, ya kan? Maka kita bersama-sama harus menghadirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu sudah dijelaskan oleh para ulama, ya kan? Yang memiliki sifat satu, amanah. Berarti kan menjalankan amanah kepemimpinan. Suara rakyat yang diberikan pada saat pemilu, kan, itu benar-benar diperhatikan. Aspirasinya diperhatikan, ditindaklanjuti. Sehingga mereka itu akan menjadi sejahtera. Kemudian yang kedua adalah sidik, jujur, tidak pernah bohong. Kemudian yang ketiga adalah tablik. Tablik itu maknanya berani menyampaikan kebenaran. Membuat kebijakan-kebijakan ya dasarnya menyerap aspirasi dari bawah, kemudian disampaikan kepada seluruh rakyatnya. Satu lagi adalah fatona, artinya cerdas. Jadi akalnya cerdas. Jadi bukan pemimpin yang bodoh, tetapi pemimpin yang benar. Ditambah lagi kalau kita mau nambah ya, pemimpin yang santun, yang berakhlak mulia itu kan ada santun ya, kemudian lembut, tidak marah, suka marah, ya kan? Tidak ambisius, ya kan? Dan sekali lagi memiliki sifat-sifat yang baik yang lainnya, sifat al-karimah yang mulia yang lainnya. Inilah harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena kita ini ya di tahun ini adalah tahun yang momentum lah bagi kita umat Islam, bagaimana agar kita ini tidak salah dalam memilih pemimpin. Ini penting sekali. Ya, di dalam Islam itu mengajarkan bagaimana cara memilih pemimpin, gitu. Maka perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, kita ini harus benar dalam memilih supaya nanti tidak getun, tidak menyesal, ya kan? Dan kita insya Allah akan mendapatkan ridho serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan kembali dan bahwa meraih kehidupan yang baik ini ada dua cara. Yang pertama secara personal, ya tadi yang saya sampaikan. Pertama, kita ini harus terus ngurus dan mendidik diri kita. Yang kedua, kita harus melawan, menekan hawa nafsu kita. Kita ini harus menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kita dalam hidup ini harus berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Nah, secara komunal kita ini menginginkan, punya harapan besar ya. Berharap negara Indonesia ini menjadi negara yang
baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya negara yang baik, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan penuh ampunannya. Nah, kita ini bisa meraih itu, cita-cita itu, harapan yang besar itu ya tentunya intinya kita harus memperhatikan dengan cara menghadirkan seorang pemimpin. Karena pemimpin ini adalah sebagai panutan, pemimpin itu diibaratkan sebagai nahkoda. Jika nahkoda itu orangnya baik, berpengetahuan, berwawasan luas, kemudian berpengalaman ya seperti supir-supir, ya kan? Yang lihai, insya Allah itu akan bisa membawa Indonesia ini menuju negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, oleh karena itu saya menegaskan ulang ya, jangan sampai kita ini asal memilih, kita dalam hal memilih ini karena uang itu jangan, tapi kita harus cermat, kita memilih sesuai ilmu dan hati nurani yang kita miliki bersama. Saya kira itulah beberapa hal yang penting yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada nanti yang mau bertanya atau mau ngoreksi, mau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Saya kira ini beberapa kalimat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.